Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, serta anak-anak yang terkasih, selamat sore berkah dalem. Kembali pada sore hari ini, kita berhimpun dan dihimpun karena iman kita kepada Kristus untuk mengungkapkan syukur kita atas rahmat hidup dan kehidupan. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama hening sejenak, supaya ungkapan syukur kita semakin memungkinkan kita dan memudahkan kita untuk mengimani Kristus yang bangkit itu. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kerahiman dan belas kasih, maka marilah kita mohon kepadanya supaya kita semakin layak dan pantas untuk masuk dalam peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita memuji dan memuliakan Allah Bapa. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Diko, kami melurkan Diko, kami menyembah Diko, kami memuliakan Diko. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah mati. Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Secara istimewa pada sore hari ini didoakan dan diintensikan dalam Renungan Ekaristi bagi jiwa Bapak F.X. Subianto, juga bagi Ibu Maria Yosepa Mariawati Yuwono, dan juga bagi keluarga besar Bonifasia Liana Ika Winaningsi yang sudah ada dalam kerahiman Allah Bapa di surga. Juga syukur atas pesta nama pelindung Setasi Kedungguni, dan mohon rahmat supaya tetap
ada dalam kebersamaan, dalam solidaritas yang damai, dan semakin berkembang berkat teladan Santo Agustinus. Juga bagi lingkungan Santo Agustinus, kiranya Allah senantiasa melindunginya dan semangat Agustinus senantiasa menghidupi lingkungan ini. Dan juga syukur kepada Allah Bapa dan Bunda Maria atas rahmat perkawinan yang telah 34 tahun berjalan dari keluarga Bapak Petrus Oe. Dan juga mohon kebaikan dan kesembuhan bagi Ibu Teresia Tri Gumorowati, Ibu Kristina Suparmini, Ibu Yohana Martini, dan juga Ignatius Ongkowisanto. Kiranya raga dan jiwa semakin dikuatkan. Juga bagi Ibu Maria Imelda Sri Hartati yang telah ada dalam kediaman Allah Bapa di surga 15 tahun yang lalu. Juga bagi Bapak Budi Hasta. Allah Bapa kami di surga, melalui penderitaan putra-Mu, Engkau berkenan menganugerahkan kehidupan sejati kepada kami. Berilah kami keberanian dan kekuatan untuk menyangkal diri dan memikul salib kami masing-masing, agar kami semakin layak menerima anugerah kehidupan sejati. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku Kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan, dan tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi demi nama-Nya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari
gurun gersang tandus tanpa air. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku, melihat kemuliaan-Mu yang besar. Cinta-Mu lebih berharga daripada hidup. Hendaknya mulutku memuji-Mu. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Demikianlah sepanjang hidupku, aku hendak menghormati Engkau. Jiwaku dikenyangkan dengan lemak dan sumsum. Aku bersorak-sorai dan memuji-muji. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku melekat padamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Sungguh Engkau melulu yang menolongku, dan di bawah sayap-Mu sentosalah aku. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketidaksiapan Petrus untuk melihat Yesus gurunya yang akan menderita, juga ketidaksiapan Petrus untuk masuk dalam jalan penderitaan Kristus, maka dia menegur Yesus. Menegur dengan bahasa lain, "Sus, selamatkanlah dirimu. Sus, pergilah dari apa yang akan mengalami ketika engkau masuk Yerusalem." Petrus tidak ingin melihat gurunya menderita, dan Petrus juga tidak mau terlibat dalam jalan penderitaan. Apa yang kemudian disampaikan Yesus? Ini teguran amat keras. Yesus melihat dalam diri Petrus ada iblis, dan iblis ini senantiasa akan mengkaburkan. Iblis ini senantiasa akan membelokkan maksud dan rencana Allah yang ingin menyelamatkan manusia. Allah yang ingin supaya manusia hidupnya selamat, dan iblis tidak menginginkannya. Dan hebatnya iblis adalah dia memilih Petrus untuk mengungkapkan maksud dan tujuannya, membelokkan dan mengkaburkan
visi Yesus untuk menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan Petrus akhirnya ditegur dengan keras karena ia memikirkan apa yang dipikirkannya, yaitu ia tidak siap untuk melihat gurunya sengsara dan dia tidak mau untuk terlibat dalam jalan penderitaan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kerap kali kita, saya sebagai seorang imam, Bapak Ibu sebagai seorang ibu, seorang bapak, juga sebagai orang tua, kerap kali juga mengedepankan hikmat duniawi yang lebih senang untuk ada dalam suasana aman, tenteram, dan itu masuk akal karena kita hidup di dunia. Tapi kerap kali hal-hal itu dikedepankan dan kita tidak akan pernah siap untuk menderita. Jalan penderitaan kerap kali menjadi jalan sebagai satu bentuk penghukuman. Dan kerap kali jalan penderitaan itu menjadi satu jalan yang kita jauhi, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Hari ini kita diingatkan, rancangan tujuan Allah adalah menyelamatkan manusia. Hikmat Allah adalah salib. Salib menjadi cara bagi Allah supaya totalitas kasih-Nya itu sungguh-sungguh bisa dialami oleh manusia. Salib menjadi satu gambaran bagaimana Allah sungguh-sungguh mencintai manusia. Dan jalan Allah untuk mencintai manusia adalah Dia memberikan anaknya. Dan anaknya Yesus Kristus adalah satu ungkapan dari gambaran Allah yang amat sangat mengasihi manusia dengan cara Dia harus menderita, sengsara, akhirnya mati. Dan itulah jalan salib. Dan semoga hari ini kita diingatkan dan semakin diteguhkan untuk mau memeluk penderitaan sebagai cara dan sarana saya untuk semakin ikut terlibat dalam jalan kebaikan-kebaikan Allah. Dan semoga salib ini menjadi cara dan jalan kita juga untuk semakin kita mampu menghayati keimanan kita. Dengan demikian kita akan semakin terbuka untuk mau memahami dan mengerti pikiran-pikiran orang lain, tidak hanya sekedar memikirkan diri kita sendiri yang kerap kali atas nama saya lebih pengalaman, saya lebih tua, saya lebih punya pendidikan, saya lebih segalanya, sehingga kurang memberikan ruang dan tempat bagi orang lain untuk kita masuki. Semoga dengan jalan mau terbuka, kita semakin mampu untuk mengalami bagaimana Kristus ingin terlibat dan ingin dilibatkan dalam diri kita, supaya kita semakin mampu mengalami kasih-Nya. Oleh karenanya kita bersama-sama pada sore hari ini, bagaimana hidup dan kehidupan jalan salib, jalan yang mau menyangkal dirinya untuk mau menerima dan memberi ruang dan tempat bagi satu kesatuan keluarga yang hari ini akan kita ungkapkan bersama. Bapak, Ibu, saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama memperbaharui janji dari rahmat perkawinan yang telah dihidupi dengan jalan salib itu, untuk mau menderita bagi istri, bagi suami, untuk selalu ikut menderita bersama dengan istri atau suami. Karena bagi saya adalah yang namanya mengasihi harus sampai terluka. Kalau belum kita sampai terluka, maka kita belum banyak melakukan hal bagi Allah.
Dan kiranya dalam hidup berkeluarga ini, bagaimana sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian telah memberikan ruang dan tempat untuk saling mengorbankan diri satu sama lain, sehingga akhirnya sungguh-sungguh rahmat Allah bisa dialami hingga saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang perwakilan yang pada bulan Agustus ini mensyukuri atas rahmat anugerah perkawinan. Silahkan maju ke depan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hidup berkeluarga berarti memberikan ruang bagi Allah supaya sakramennya semakin nyata dalam hidup dan kehidupan dari keluarga ini. Oleh karena itu kita bersama-sama untuk mensyukuri atas anugerah rahmat perkawinan itu, kita akan memperbarui janji perkawinan dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada bulan Agustus ini telah menerimakannya beberapa tahun yang lalu. Ada yang 24 tahun, 27 tahun, dan 34 tahun. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan, rahmat sakramen perkawinan telah mengikat Bapak dan Ibu dalam hubungannya yang abadi. Kini pada perayaan Ekaristi sore hari ini, dalam rangka mengenangkan dan sekaligus menghadirkan kembali peristiwa agung yang lalu, yaitu ulang tahun perkawinan Bapak dan Ibu, maka bersama-sama akan memperbaharuinya janji setia satu sama lain. Berdoalah kepada Tuhan agar janji setia Bapak, Ibu, Saudara sekalian semua semakin dikuatkan oleh rahmat ilahi. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima teman, sahabat, dan pasangan saya menjadi istri saya. Dengan rahmat Allah, saya memperbarui janji untuk tetap setia mengabdikan diri kepada istri saya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan dalam suka duka hidup kami. Saya mau tetap mengasihi dan menghormatinya sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memberkati dan menolong saya. Terpujilah Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima teman, sahabat, dan pasangan saya ini menjadi suami saya. Dengan rahmat Allah, saya memperbarui janji untuk tetap setia mengabdikan diri kepada suami saya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan dalam suka duka hidup kami. Saya mau tetap mengasihi dan menghormatinya sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memberkati dan menolong saya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kesetiaan membutuhkan jalan salib. Mau menempatkan pasangan dalam diri saya sepenuh-penuhnya. Dengan kata lain, mau mengasihi tanpa batas, mengasihi tanpa syarat, dan mengasihi seadanya. Sebagaimana Allah yang telah mengasihi saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Semoga dengan janji perkawinan ini yang diperbaharui, maka akan semakin memperbaharui cara-cara hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk semakin mampu berpikir seperti Allah berpikir, mampu merasa seperti Allah merasa, dan semakin mampu bertindak sebagaimana Allah bertindak, mengasihi tanpa batas,
mengasihi tanpa syarat dan apa adanya. Oleh karenanya kita mohon berkat Tuhan itu supaya Bapak Ibu Saudara sekalian, juga Bapak Ibu yang saat ini tidak hadir, supaya Allah senantiasa menganugerahkan rahmat dan kekuatan itu. Ya Tuhan, sudilah memberkati mereka sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan, dalam kesendirian, dan dampingilah dalam kebahagiaan. Kiranya Engkau senantiasa menyurahkan berkat berlimpah bagi mereka semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Dan sekarang marilah dalam kebahagiaan sukacita bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mensyukuri atas rahmat perkawinan, kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah sekarang kita ungkapkan segala ungkapan permohonan kita pada Allah Bapa di surga, supaya kita semakin dimampukan untuk hidup seturut dengan jalan salib-Nya. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga gereja semakin mengejawantahkan Kristus dalam kemantapan untuk melayani Allah dan masyarakat, dalam perhatian penuh kasih bagi kaum miskin, dan dalam pertobatan terus-menerus kepada Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, ya Tuhan, semoga seluruh umat Kristiani hidup sesuai dengan tuntutan Injil tanpa takut, dan memberi kesaksian tentang Tuhan yang tersalib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita jiwa dan raganya, bagi mereka yang berkarya demi penegakan keadilan di dunia dan demi perdamaian di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, semoga mereka menyadari bahwa mereka bersatu dengan Yesus dalam sengsara dan wafat-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk menerima kehendak Allah bagi dirinya serta panggilan hidup mereka, ya Tuhan, semoga mereka bertemu dengan sahabat-sahabat yang menuntun mereka, serta memulihkan kepercayaan mereka kepada Allah dan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul untuk merayakan Ekaristi bersama-sama, ya Tuhan, semoga kami selalu dengan jujur mencari kehendak Allah dalam persatuan dengan Yesus, Tuhan kami. Marilah kita mohon,
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, dalam Ekaristi sore hari ini, dimohonkan ketenangan jiwa dan ketenteraman bagi Ibu Bonifasia Liana Ikawinaningsih, juga bagi Ibu Maria Yosepa Maryawati Iwono, Bapak FX Supianto, Ibu Maria Imelda Sri Hartati, serta Bapak Budi Hasta. Kiranya ketenteraman jiwa Engkau berikan karena Engkau adalah Maha Rahim dan penuh kasih. Juga syukur atas perkawinan yang hari ini mereka janjikan kembali, Bapak Petrus Weyanho dan Maria Benedetta Indrayani, Pasutri Amin Sutopo, Justina Sri Budiharsi, Pasutri Gregorius Darsono, Veronica Sri Sumarsi, dan Pasutri Matius Junaidi dan Cecilia Indra Januati. Serta syukur ya Allah Bapa atas pesta nama Stasi Agustinus Kedungbuni, juga komunitas lingkungan Agustinus di paroki ini. Dan juga mohon kebaikan dan kesehatan bagi Ibu Teresia Trigumorowati, Ibu Kristina Suparmini, Ibu Yohana Martini, serta Ignatius Ongkowisanto. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semua kepadamu ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi Tuhan dan keselamatan kita, serta umat Allah yang kudus. Pandanglah ya Allah Bapa roti dan anggur ini sebagai ungkapan persembahan hati kami. Semoga kami semakin mampu untuk mengikuti jalan salib-Mu, jalan penyangkalan diri. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sungguh merupakan kehormatan bahwa kami boleh mengucap syukur kepadamu sekalipun engkau tidak memerlukan pujian kami. Kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaan-Mu, namun sangat berguna bagi keselamatan kami demi Kristus Tuhan kami. Maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi, bersama para malaikat dan malaikat agung yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon
agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoporus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara dari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara istimewa ya Bapa, mereka yang kami intensikan pada Ekaristi sore hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang setia dan kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita ungkapkan segala syukur, harapan dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga pencampuran tubuh dan darah ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa manusia. Berbahagialah kita yang pada sore hari ini diundang dan masuk ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus senantiasa kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Hati kita kepada kesucian Ibu Maria, teristimewa bagi intensi-intensi kita pada sore hari ini, juga intensi-intensi pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang hadir di gereja ataupun yang ada di rumah masing-masing. Satu, salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Syukur dan terima kasih, ya Allah Bapa, karena Engkau telah memberikan putra-Mu yang terkasih, supaya kami bisa hidup dalam kelimpahan-Mu. Semoga tubuh dan darah putra-Mu yang telah menyatu dalam ketubuhan kami ini, kami semakin mampu untuk mengikuti teladan putra-Mu masuk dalam peristiwa salib, merangkul penderitaan sebagai cara kami untuk semakin mengenal Engkau. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian adanya beberapa pengumuman gereja. 1. Perkawinan gereja. Pengumuman kedua. Katarina Vania Septiarini dari lingkungan Yakobus dengan Valentinus Evan Haryanto dari paroki Pius Blora. Maria Magdalena Sheila Septriana dari stasi Kedung Wuni dengan Filipus Dodi Kurniawan dari Batang. Umat yang mengetahui adanya halangan hukum gereja atas pernikahan tersebut dimohon memberitahu Romo Paroki. 2. Baptisan bayi diadakan Minggu 20 September jam 8:30 pagi. Pendaftaran di sekretariat paling lambat hari Senin 14 September dengan menggunakan formulir dari Ketua Lingkungan atau stasi. Pendampingan orang tua dan wali baptis Rabu 16 September jam 6 petang di ruang pengajaran lantai 3 Pasturan. 3. Sesudah perayaan Ekaristi, umat diharapkan bersabar pada saat meninggalkan ruangan gereja. Umat akan dipandu oleh petugas tata laksana. Blok depan akan diarahkan lewat pintu aula. Blok belakang akan diarahkan lewat pintu utama. Semuanya dimulai dari bangku yang paling belakang. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, atas nama teman-teman, rekan pastor, kami mengucapkan profisiat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang hari ini telah memperbaharui janji perkawinan.
Tadi sebenarnya saya akan memberikan komuni dua rupa sebenarnya, tubuh dan darah sebenarnya, tapi kedahuluan. Jadi tidak apa-apa ya Bu ya, Bapak sekalian. Kemudian yang ingin saya katakan, kesetiaan adalah jalan salib, jalan penderitaan. Membiarkan saya untuk terlibat dalam derita pasangan saya, dan pasangan saya menderita, maka saya juga ikut menderita. Itu adalah jalan salib dalam membangun keluarga. Semoga itu pun menjadi cara hidup kita dalam minggu ini, dalam minggu-minggu ini. Terima kasih kepada teman-teman Komsos, terima kasih banyak, karena teman-temanlah yang memungkinkan ini bisa kemudian juga diikuti oleh umat yang tidak bisa hadir. Terima kasih para suster yang telah membantu, juga PPA terima kasih ya, tetap semangat. Kemudian lektor juga Solis, terima kasih banyak. Juga bagi petugas liturgi KUR, tetap semangat, terima kasih banyak. Juga Bapak-Ibu sekalian, selamat berweekend. Semoga Bapak Ibu semakin sungguh menempatkan ini dalam hidup dan keluarga, dalam kebersamaan di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa tinggal di antara kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengan demikian Ekaristi Minggu ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus untuk mengatakan karya-karya baik Tuhan. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya pekan, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Amen.